Shalom, Horas Madinah Salutna. Di hamu amanami to inanami Borginon taku utama pertanian sektor ngaduk duniata iman AKBP Resort Cikampek. Alani tabarade ma kita tabahi kumar hatta martangian manita di gagasan rohak tadi. Amin. Tapuji Tuhan ta marende mahita siang bukede nomor 557 ayat 1 do ayat 2. Rap mahita
Sajahama turpuk epistel di partangengata bodarion, imana tarsurat di sada kronika biddu 10 onom, mamukka sian ayat 30 sada satu ayat 30 onom. Ikon marlas ni roha maattong akalangit, jala marulup-ulup tanoon, jala pabua-buah hamu ma di tonga-tonga ni akaparbegu, Jahoba do raja. Marhasak-kasak malauti rodi isina, marulup-ulup maladangi rodi nasa nadisi. Marulup-ulup madisi sude akahau, ditobak diadopan ni Jahoba, ay nungaro ibana lahu manguhum tanoon. Madok mauliate mahamu di Jahoba, ay nabasa do ibana, ay rodi salileng nilileng na do asi ni rohanay. Jala dok hamuma, tupahi mahami ali debata ni hatuan nami, jala papungu, jala palua hami sian akabangso parbegu, asa hupuji guarmu nabadiai, jala martanggulhon puji-pujian mi hami. Pinuji ma Jahoba debatani Israel, sian na saingan sahat rodi salileng-lileng na, jala rimbang soy madok amin, jala puji-pujian di Jahoba. Ido sahatna martua do natumangihon hata ni debata jala no peopsa. Amen. Tapuji matu hatta marede mahita sian buku edde nomor 435 ayat sada dohot ayat tolu. Marolopo tondiki ay naung dito bus Jesusi amu sude bege mai sailas roha kumandoki sonang ni tiki tunjuk pang Yesus Tuhaki tondi nama Yesus sahat toluki saleleng ni leleng nai raplohota wende honma ende kuna imbaruda sonang ni tiki tunjuk pang Yesus Tuhaki kondi nama martang yang mahita. Asini rohama dihamu dohok dame, nasian Tuhan debata amatta, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhattai. Amen. Horas madita salukna. Diamu amanami do inanami hanggi pinaribot, huriani Tuhatta, hata ni debata naga bebuhal partodiud dihita di bagansan bornginon, ima natar surat di Efesus biddu 5, mamukka sian ayat 15, sahat ro di ayat 20 sada. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulon muna. Songon akka nama roha, unang ma songon akka na hurang roha. Parhaseang ma hamu matiki,
ai ari-ari asusado nuaing. Di baheni unang magabe maoto hamu, alai atusi hamu manang dia lomo ni rohani Tuhani. Unang mamabuk hamu bahenon ni anggur, ai hamagoad do di bagasani, alai goktod di mahamu. Hatahok kamu ma sama hamu akka edde pesalmen, akka edde puji-pujian, dot edde partodion. Eddehon jala puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna. Manok tong mahamu madok moleate, siala saluhut tu debata ama di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Masyoloa mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus. Ima sahakna. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bornginon tung takasdo pangaramotion ni debata diakka ari-ari perdalanan ningolutta. Nunga sabulan lobi hita patupahon acara live streaming manang beribadah atau kita jadikan rumah kita untuk tempat ibadah kurang lebih 1 bulan ini. Alani hatani debata di bagasan opason nang mangalok kita hagugun, nang mangalok kita songon sada semangat di bornginon. Hamak kadongan di Inggris ada orang Kristen yang menulis surat kepada editor sebuah surat kabar atau majalah. Orang Kristen ini mengeluh kepada para pembaca bahwa dia merasa sia-sia pergi ke gereja selama ini. Setiap minggu di majalah atau surat kabar itu, si penulis Kristen ini menuliskan demikian. Saya sudah pergi ke gereja selama 30 tahun. Dan selama itu saya mendengar khotbah 3.000 kali. Tapi selama hidup ini saya tidak bisa mengingat satupun khotbah tersebut. Saya tidak bisa ingat, kata si orang Kristen tadi. 3.000 jemita dakkea di ingo ibana. Demikian pula para pendeta yang berkhotbah, mereka telah mempersiapkan khotbahnya. Mereka telah memboroskan waktu, tenaga, energi, pikiran, dan usaha mereka dengan khotbah-khotbah mereka. Itu semua sia-sia, kata si orang Kristen tersebut. Ternyata ketika si orang Kristen ini menuliskan itu di surat kabar itu menimbulkan perdebatan yang cukup seru dalam kolom pembaca di majalah itu atau di surat kabar itu. Tentu oplah atau keuntungan dari surat kabar atau majalah tersebut bertambah karena banyak orang yang tertarik membaca atau berkomentar, apalagi perdebatan itu berlangsung berminggu-minggu, Bapak Ibu. Akhirnya ada seorang pembaca yang menuliskan komen di surat kabar tersebut. Menuliskan komentar untuk si orang Kristen tadi. Demikian komentarnya. Saya sudah menikah selama 30 tahun. Selama hidup itu,
istri saya telah memasak 32.000 jenis masakan. Namun saya tidak bisa mengingat satu pun jenis masakan yang disiapkan oleh istri saya. Walau demikian, saya tahu bahwa masakan-masakan itu telah memberi kekuatan kepada saya. Masakan yang disajikan oleh istri saya itu memberikan kekuatan baru kepada saya untuk bekerja, untuk beraktivitas. Seandainya istri saya tidak mempersiapkan, tidak memberikan makanan itu kepada saya, maka tentu sudah lama saya meninggal. Demikian kata si komen. Sejak itu tidak ada lagi komentar tentang betapa sia-sianya ke gereja untuk beribadah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, cerita tadi itu mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Firman Tuhan adalah makanan rohani. Diamok kamang inang hanggi pinaribut. Ikon hatani debataido na mangalok kita semangat, na mangalok kita lasni roha. Jala hatani debataido na patudud dihita dia karyarita. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang memberi kita kekuatan dalam menjalani hidup yang penuh tantangan, godaan, dan cobaan. Agar kita tidak terjatuh, kita tetap hidup berkemenangan. Karena itu di Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, cerita tadi ingin menyampaikan kepada kita, yaitu supaya hidup ini berhikmat. Marbisuk mahita amanginang. Di situasi nuaingon, tapangido ma habisuhon nasihat dewata. Perikop ini Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21 itu menggambarkan supaya orang Kristen bijak, supaya orang Kristen mampu menjalani kehidupan ini, supaya orang Kristen juga harus tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupannya. Tujuan Paulus dalam kitab Efesus ini adalah menasehati, menghimbau, dan memberi perintah kepada jemaat Efesus supaya untuk hidup di dalam Kristus. Disontak kasdo amang inang molo tajaha anon di nganatta judul ni perikopon ima taringo tu anak hatiuron, parange hatiuron, yaitu anak-anak yang hidup dalam terang atau sikap perilaku yang hidup di dalam Kristus. Bisa kita baca di ayat 8, di ayat 8 di dok. Aina holom do hamu najolo, alai tiur do anggon waing di bagasan Tuhani. Marparange mahamu songon akka anak hatiuron. Dahulu kita adalah kegelapan, sekarang kita adalah anak-anak terang. Dahulu kita belum percaya kepada Injil, kepada Kristus. Sekarang Injil itu sudah diberikan kepada kita. Firman Tuhan itu sudah sampai di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang menuntun kita ke dalam hidup yang benar.
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ima dipamuhai di ayat 15. Atong mana mahamu, mamereng manakasi parlon muna, songon akana maroha, unang masongon akana urang roha. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tahilala manginang. Buhano perdalanan ningolutta. Diperhadapkan kita dengan situasi pandemik virus corona COVID-19. Sikap kita bagaimana menyikapi persoalan hidup ini. Parangit tai buhano makilala di situasi COVID-19. Menghadapi hari-hari yang semakin sukar dan jahat ini dibutuhkan sebuah hati yang bijak. Supaya kita mampu menjalaninya dengan tidak keluar dari koridor Tuhan. Karena itu milikilah hati yang bijaksana. Apa yang firman Tuhan katakan tentang orang bodoh? Seseorang dikatakan bodoh apabila ia hidup menjauh dari Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sudah memperingatkan kepada kita. Kita bisa membaca di Yohanes 15 ayat 5b. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Molo diduru kalau kita di luar Tuhan, dang marlapatan ngulut tahun. Dang marparbue ngulut tahun. Diduru ni debata dang marlapata bengulut tahun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semakin kita hidup menjauh dari Tuhan, semakin mendekatkan kita kepada kehancuran. Perhatikan sikap, tingkah laku, perilaku kita. Perikop kita ini, orang Kristen harus bijak. Oleh karena itu orang Kristen dapat disebut bijak, molo didok marbizuk, atar songod dia matahe. Bagaimanakah orang bijak menyikapi situasi pergumulan yang sulit, penderitaan yang datang sama dia. Terlebih kita sendiri yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kita menyikapi sikap orang bijak apabila diperhadapkan di tengah-tengah situasi sekarang ini. Yang pertama, sikap orang Kristen dapat disebut bijak, itu yang pertama adalah selalu mawas diri. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga Ibu Bapak. Banyak orang mengalami kegagalan dalam hidupnya karena tidak bisa berlaku secara bijaksana. Hikmat dari Tuhan melalui firman itu dia abaikan. Alani molo didokpe selalu mawas diri, selalu berjaga-jaga. Itu sebenarnya untuk memperkuat diri kita menghadapi tantangan ke depannya. Orang yang mawas diri senantiasa melakukan pengujian tentang apa yang berkenan bagi Tuhan. Paulus menasehati jemaat ini. Ujilah segala sesuatu. Dan peganglah yang baik. Atong tahu uji majo. Di situasi COVID-19, songot dia hita makilala. Yang kedua, orang Kristen yang bijak itu adalah dapat mengatur waktu dengan baik. Di ayat 10 onom didok parhaseang hamuma tikki ay ari hasusadon wae. Pergunakanlah waktu dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Efektivitas hidup seseorang sangat ditentukan dari waktu yang diaturnya dengan baik.
Siapapun kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa terkecuali mendapatkan waktu yang sama, yaitu 24 jam satu hari. Meskipun demikian, setiap orang pasti berbeda-beda melakukan efektivitasnya. Setiap orang pasti berbeda-beda bagaimana dia mempergunakan waktunya. 24 jam Tuhan berikan waktu kepada kita. Kalau saya tanya kepada jemaat, mana lebih banyak waktu kita pakai? Waktu bersama dengan Tuhankah? Atau waktu bersama dengan kehidupan yang lain? Atau lebih banyak menghabiskan waktu di luar dari Tuhan? Parhaseang matiki, pergunakanlah waktu. Ingat, waktu terus berjalan. Di situasi COVID-19 ini, pergunakan waktu yang bijak. Pergunakan waktumu untuk berkreasi. Pergunakan waktumu untuk terus berpikir positif. Pergunakan waktumu untuk terus memuji Tuhan. Hidup kita sangatlah singkat, amang-inang. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Itulah istilah yang kita gunakan. Kalau orang Barat mengatakan waktu, time is money. Time is opportunity. Tapi orang Batak mengatakan tentang waktu, parhaseang tiki. Pergunakanlah waktu. Yang ketiga, pesan yang ketiga, orang Kristen yang bijak itu adalah dia hidup menurut kehendak Tuhan. Orang bijak adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Apa tandanya? Dia melakukan perintah-perintah Tuhan, dia melakukan menurut pimpinan Roh Kudus. Saya baca Alkitab di Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kehendak Tuhan melalui tuntunan, mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan di ayat 17 tadi. Atong lomoni rohani debatama marhite panogunogun nitor di porbadia tuhita. Di situasi yang sulit ini, yang mencekam ini, sudah 1 bulan lebih kita menjalani. Sudah 1 bulan lebih kita merasakan sulitnya. Kita mengerti kehendak Tuhan. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah, untuk terus berbuat baik, untuk terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Terlebih kita dimampukan dan dikuatkan dalam situasi sekarang ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di tempat masing-masing. Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, umur yang panjang. Dan yang pasti, badai ini akan berlalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Martang yang mahita. Mauliati oleh Tuhan di pasahat rohanami di bagasan bornginon. Hurajumi hami jala huilala hami do sude dengan dibasam dot asini roham. Dakkea macohot akka pasu-pasum dia keperdalanan ningolunami. Molo tung pele Tuhan, saya hubolus hami. Saya dong doi akka parokilon,
haberniton nang parsahiton. Suwaksong ni penak kamatian di jolo nami naneng wadupi hami. Pargugui urupi. Jala papos rohanami madalani karya nami. Di bornginon hulopit hami tangan nami. Hupauduk kami roha ng pikiran nami. Mangido kami li Tuhan. Nung sebulan lobi masa wabah virus corona COVID-19 sia di bangsa dok negara namion. Macai hacit situ tu padir dangol. Jaladang tardok kami li Tuhan. Alai posdo rohanami, hodo debata na mangulu di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami. Alani li Tuhan, urupi hami, pargogoi hami. Leon di hami hai pason, pardagingon nang partodion. Pasu-pasu ruas ni huriam, sian mulai anak sekolah minggu. Remaja, naposo bulung, ama, ina, akalan sia. Akama nami, ina nami, parhalado ni huriam. Suwaksong ni pele Tuhan nang akan naposom. Keluarga mang padita tapubulon. Keluarga inang bibil froboru tahayan. Nang hami sadiri Tuhan. Pos doroa nami le Tuhan. Diganup akatang yang nami. Say sahat. Jala say saut ma hobar tulumoni roham. Hatami nak kinali Tuhan. Nahutangiok kami. Ido gabi buhal di perdalanan ningulu nami. Tongale Tuhan sahak dioma daging naktor dinami. Mangasaon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami Tuho. Amin. Hurian itu hatta tapasa ma peliatta marede mahita sian bukwede nomor 453 ayat 1 do ayat 2. Sada goarna umuli siana sagoari goarni Tuhan ta Yesus idona umuli goarni tuaki olani do endeki goarni Yesus kido pamalum rohaki tungna malum dorohak tunga sonang tondiki goarni do sinjataku dopak akamusui goarni tuaki olani do endeki goarni Yesus ki do pamalu rohaki. Tatangyak koma peliatta. Ali debata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon leonadeng gandot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na ni lehon mitu hami pelen nami tuho. Say zalo may gabi uap na husus di zolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasyak kami peleanon. Pati bulho na razaon mo dito nga tonga ni huriam do di porti biyon. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moleati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mandok mahita di tangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang. Say pinorbadia maguarmu. Say Roma harazaonmu. Say saut malomo ni roham di Banua tongaon songo na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari.
sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai hodo napuna harazaon, dohot hagugon, rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Amen. Sai didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ni todi porbadia mahamu saluhuna. Amen. 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 Horas Makdita Salukna, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Aku bersembah serta